Aku juga pernah kok. Ya Kang, kemarin kan ada tips. Jadi ketika kita latihan olah nafas, coba dipadukan dengan astraling. Jadi ketika saya memulai nafas perut, ketika saya mulai nafas perut, merasakan hawa itu muncul, terus astraling saya masuk ke perut tersebut, mengikuti hawa itu muncul, hawa itu bergerak, hawa itu mengalir ke area Bentuknya mana. apa? Gimana? Bentuknya apa? Itu rasa atau visual? Kalau astral saya niatnya untuk masuk ke dalam perut. Tapi feedback yang didapat itu si hawanya itu lebih terasa, lebih responsif, dan pikiran saya tuh jadi ke hawa itu gitu. Kalau untuk visualnya mungkin masih burem, tapi cuma ngelihat kayak buyar burem tapi yang ada iramanya, ada alurnya kayak gitu. Untuk mulainya sih nafas perut dulu, udah enak, baru astralingnya masuk ke perut. Terus menurut kamu itu gimana? Bakal membantu nggak? Membantu sih Kang, jadi hawanya itu lebih terperhatikan. Jadi sebenarnya gini ya, kan ada banyak orang yang punya background, entah itu spiritual, yang olah pernapasan aja ya, yang kemudian mereka berlatih mengolah hawa panas dengan pernapasan. Nah kebanyakan kan tidak merasakan perkembangan yang signifikan secara harfiah ya. Yep. Ini kan masalah rasa ya. Kalau si hawa panas itu kan dia berada di dalam tubuh kita. Berarti ini masalah rasa dan komunikasi dengan tubuh kita. Masalah komunikasi atau interaksi dengan internal tubuh kita. Kalau dulu biasanya kan orang dimulai dilatih dengan fisiknya dulu, kemudian latihan hawa panasnya ya, pengolahan hawa dengan nafas. Baru mungkin nanti kesananya astraling. Nah kalau sekarang kan dibalik nih, astralnya diaktifin dulu, baru kemudian kembali ke materi awal, materi pengolahan hawa panas, kemudian fisik gitu, dibalik. Yep. Kenapa dibalik? Astrosensis itu kan pusat saraf. Makanya kita bahkan bisa membaca berkomunikasi dengan sesuatu yang sangat halus, kayak partikel gitu kan ya, yang berada di luaran. Kita bisa mengekstrak informasinya, bisa berkomunikasi gitu. Nah artinya si sentral rasa ini dulu, si indera ini dulu yang kita aktifin. Setelah dia aktif, baru nanti dalam proses latihan hawa panas sebagainya itu akan lebih maksimal, otomatis. Karena kan si sensis atau rasa-rasanya itu sendiri, si pusatnya itu sendiri yang kita aktifin kan gitu loh. Nah cuman sayangnya gini, kebanyakan ketika itu udah diaktifin, ya semuanya enjoy jalan-jalan, jadinya keluar aja gitu. Ya maksudnya bukan gak boleh, silahkan aja gitu, cuman Sempatkan. iya disempatkan dan di porsinya diimbangkan lah gitu. Coba kenali diri gitu. Astralingnya ke dalam, jangan cuman keluar, ke dalam juga, ke tubuh gitu. Pada saat berlatih fisik, pada saat berlatih hawa panas, gabung dengan astraling. Gabung dengan astraling ini maksudnya kan aktifkan itu gitu loh, si pusat sensor, si pusat sense gitu ya, sehingga maksimal kita dalam merasakan dalam latihan itu. Jadi nggak cuma ngandelin rasa dari sensor-sensor kulit, tapi rasa yang di pembuluh-pembuluh kan gitu loh. Jadi apa yang terjadi dengan organ-organ kita di dalam gitu.
Iya, jadi waktu kita bernafas, bagaimana mekanismenya, terus apa yang terjadi di dalam itu nggak cuma terasa tapi juga tervisual. Makanya jadi lebih maksimal. Si hawanya akan kelihatan gitu ya, si energi yang diolah di dalam perut itu atau di dada atau yang dipindahkan ke tangan gitu. Artinya kan pada saat kita memfokuskan hawa panas itu di dada misalkan, nggak cuma terasa tapi kan tervisual. Rasanya lebih terupgrade plus visual gitu. Kalau sebelumnya kan rasa itu hanya rasa dari sensor kulit. Iya. Sekarang mah di internal pun bisa gitu. Ya karena pusat sensornya sudah diaktifkan. Kan itu pengertiannya astrosensis teh gitu. Jadi sayang banget gitu. Makanya saya perhatiin sampai sekarang yang di grup JA TPJA juga, satu catatan saya ini yang ngulik masih minim. Yang mengulik gitu setelah astrosensisnya aktif, itu ngulik arah kemampuannya, manfaatnya, bisa apa, itu masih semuanya terfokus di satu sisi gitu, di satu fungsi gitu. Membaca atau berinteraksi dengan frekuensi eksternal. Baru di situ doang gitu. Memang di situ variasinya pun banyak. Tetapi secara mata pelajaran itu baru satu SKS semuanya gitu. Masih ngulik di situ aja semuanya, masih nguyak di situ gitu. Belum ada yang merambah kemana-mana lagi gitu. Nah ini cukup disayangkan sebenarnya. Sangat banyak sekali. Makanya setiap kali saya bilang sangat banyak manfaat dan kemampuan setelah astrosense atau indera keenam ini diaktifkan. Jadi waktu saya bilang sangat banyak itu mungkin bagi sebagian orang jadinya masih belum kebayang apa gitu. Karena kalau saya perhatiin nguliknya pun masih di situ-situ aja gitu. Masih di major yang sama, di SKS yang sama gitu. Jadi belum merambah ke yang lain. Ya, contoh yang simpel aja, ke internal mana gitu. Jarang. Nah yang lucunya ya, ini pengalaman saya sebelumnya kan sharing juga ke yang lain. Jadi dari reaksi mereka itu terlihat ketika saya bilang coba atau ke dalam sambil latihan, coba sambil astral. Kayak diem dulu gitu kan, kayak bingung dulu gitu, kayak ada yang dipikirin dulu. Kan aneh gitu. Kenapa anehnya? Kan mereka ini orang astral semua. Yang udah canggih-canggih, udah biasa gitu. Kayak bingung. Kenapa ini jadi kayak bingung gitu kan? Nah, apa ya, mindset open mind-nya tuh belum begitu terbuka gitu loh. Makanya nguliknya jadi jarang gitu. Ya kan itu tadi masih membuat batasan dalam mindsetnya tuh. Oh iya gitu, bisa gitu. Nanti teh kepikir lagi mekanisme gimana ya, caranya gimana ya, teknisnya gimana ya, mulainya gimana ya. Kenapa jadi ribet lagi sama yang kayak gitu kan? Malah muncul tembok-tembok gitu. Malah munculin tembok, malah munculin resisten baru gitu. Padahal kan kalau saya balikin, kalau kalian asal niat ke sini, mau ke sini mau ke sana, itu gimana? Ya tinggal niat aja. Ya udah tinggal gitu, susah amat. Kenapa malah bikin kategori lagi gitu? Kan mempersulit diri jadinya. Ya sikapi sama maka akan sama. Kamu sikapi beda maka akan berbeda. Kan sesimpel itu. Ketika kamu astral keluar, kamu sikapi biasa aja karena udah biasa, maka dia jadi lancar kan. Ya. Tapi begitu denger judul baru gitu ya, coba astralnya ke dalam, ngahulang gitu kan. Padahal kenapa nggak lempeng aja kayak waktu astral biasa gitu loh keluar. Oh iya, langsung ke dalam. Bisa pasti. Tapi enggak kan gitu. Mikir dulu. Nah, kalau udah mikir dulu mah udah susah gitu. Nah, orang teh belum ngeh aja soal itu gitu. Padahal udah dijelaskan dan sering juga ikut menjelaskan. Be an empty glass, jadilah gelas kosong. Sepertilah anak kecil.
Tetapi ternyata itu belum terterapkan juga gitu. Ya kan? Iya Kang. Kalau bisa menjelaskan begitu kan artinya sudah bisa nerapin dong. Cara jadi gelas kosong itu gimana? Ya kosong. Kan kalau udah mikir teknisnya gimana, stepnya gimana, Berarti gelasnya terisi. iya itu udah isi artinya kan gitu loh. Nah itu yang bikin susah gitu. Ini tuh akan sama seperti yang sudah biasa kita lakukan. Kalau kita sikapi sama, udah. Padahal kan di grup TPJ itu sendiri, kalau mereka ingat dan mereka mau aja scroll ke atas, kan mungkin sengaja dibuat di media seperti ini tuh supaya ada jejak digital, Ya betul Kang. supaya ada rekaman. Coba scroll ke atas waktu awal-awal grup TPJ itu ada. Di situ tuh sebenarnya dari waktu pertama kali gabung gitu, mulai berkumpul di TPJA, banyak kan kegiatan-kegiatan yang dilontarkan seperti sedang bermain-main, kayak lagi minum apa, kirim, nggak mikir-mikir lagi kan, langsung niatin ngirim. Ya dan rata-rata benar. Iya kan? Atau ada kesamaan. Iya. Masih ingat kan? Iya. Terus kalau hal-hal lainnya misalkan, coba kirimin gambarnya gitu. Gambar bukan screenshot ya. Ya. Gambar secara astral. Dan itu dilakuin aja tanpa ada yang nanya dulu, ini stepnya gimana, caranya gimana. Semuanya secara instan, secara ya secara instan aja lah, secara responsif gitu. Iya. Langsung aja kan gitu loh. Dan pada bisa gitu. Padahal itu tuh udah skill baru. Berarti peningkatan kemampuan astral ini ketika kita belum ngeh dengan kemampuan astral dan kita memulai astral, semakin sering kemampuan itu akan terus meningkat. Nah, ketika kita astral ke dalam diri kita sendiri, melihat fenomena yang terjadi dalam tubuh dan kita mulai menyadarinya, itu ya Kang yang otomatis membuat kemampuan di dalam tubuh kita meningkat karena kita melihat dan menyadarinya. Iya, kan kayak gini, kayak waktu yang mereka di awal-awal TPJA ya. Iya. Disuruh jalan bareng main ke suatu tempat bareng-bareng kan gitu ya. Berbarengan. Kan karena mengalir begitu aja. Karena mengalir, mereka saling cerita begini terus tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan tanaman, dengan tumbuhan, dengan batu, dengan relief, tiba-tiba bisa melihat dan menafsirkan relief. Itu semua kalau kita pilah, kalau sekarang kita baca, terus kita pilah adalah sub-sub kemampuan. Ya. Tetapi dalam hanya satu kali perjalanan, itu semua langsung ke download, langsung teraplikasikan. Kenapa coba? Karena satu pun dari mereka nggak ada yang memikir bahwa ini adalah sebuah materi, ini adalah sebuah sub kemampuan, tapi mereka hanya menjalani dan melakukannya aja, berinteraksi aja gitu loh, at that moment gitu. Kayak salah satunya kan Arzendra, kan dia sendiri yang bilang di awal itu bahwa sebetulnya dia masih sulit sebelumnya tuh untuk berkomunikasi. Di momen itu interaktif, tahu-tahu dengan tanaman, dengan hewan, dengan sesama astraler gitu. Ya, banyak hal. Iya, bahkan astral itu pun yang sebelumnya sudah bisa astral pun itu nggak nyangka bahwa mereka bisa bertemu dan berbarengan dengan sesama astraler gitu loh. Menurut mereka aja itu sebelumnya adalah sesuatu yang sulit. Iya. Tetapi ketika itu dilakukan mengalir aja gitu loh. Tanpa disadari kan semua skill itu sudah ada langsung terupgrade gitu loh. Nah, itu hikmah apa yang bisa diambil di situ? Coba kalau misalkan begini, sebelum mulai orang-orang itu kita tanamkan dulu. Nanti dicoba ya saling berkomunikasi karena ini memang agak sulit. Coba aja nanti pikirkan stepnya, caranya. Sok, kamu pasti ngerti dampaknya apa? Nggak akan bisa, kan gitu loh. Jadi kalau belum apa-apa udah banyak pertanyaan dan batasan, ya sudah gitu loh. Jawaban saya simpel, ya udah susah loh gitu. Jangan nyalahin materi dan apa, enggak, lu yang bikin susah.
Coba nurut aja, jalanin aja dulu gitu loh. Jadi sebenarnya memang kemampuan yang sudah ada pada diri kita, tinggal kita pakai aja. Iya. Dan tanpa harus mengkotak-kotakan atau mengklasifikasikannya lagi atau mikirin lagi. Tinggal jalani aja, berinteraksi, mengalir. Tubuh kita tuh, kemampuan itu akan memberikan apa yang dibutuhkan gitu loh. Yang memang dibutuhkan gitu. Ya kayak tadi kan tiba-tiba dia harus ngobrol gitu. Ngobrol. Iya. Tanpa meniatkan bahwa saya harus bisa ngobrol karena harus dapat informasi. Nah kalau kamu berniatnya gitu aja dalam pikirannya, susah pasti. Tapi kan saat itu tuh hanya instantly aja terjadi kan, karena ada orang yang nyapa terus dia jawab gitu kan. Mengalir kan gitu loh. Dengan astraling sambil memadukan dengan latihan olah napas pun, ketika saya menghirup napas, saya astraling ke udara yang hirup masuk melalui hidung, memenuhi paru-paru, berkumpul di perut, dan merasakan mulai titik-titik seperti tertusuk jarum. Mungkin itu oksigen yang bereaksi di tubuh kita menjadi tenaga dalam itu ya Kang ya, menjadi energi. Iya, artinya kan gini, maksudnya tuh nggak usah di ini lagi jadi kayak suatu judul baru atau satu bab baru atau satu episode baru gitu loh. Jadi sebelum mulai teh mikir dulu kayak wah saya mau latihan hawa panas digabung sama astral. Ini adalah penggabungan astral dan latihan hapan. Ribet. Dari momen dia mikir gitu aja udah susah gitu. Sebenarnya tinggal dinikmatin, dirasakan dan dilihat secara astral gitu ya. Tinggal kamu latihan hawa panas, terus kamu rasain. Iya. Kenapa? Ya udah gitu aja kan. Karena apa? Astral sense kamu kan udah aktif ada. Gitu loh. Makanya sengaja disuruh lu sok atau asah dulu sering-sering jalan-jalan. Maksudnya biar benar-benar terasah kan. Si seluruh potensi yang ada di astral senses itu, di indera keenam itu kan. Akhirnya seperti yang sekarang kan, semuanya kan tidak perlu harus nunggu momen tertentu, ritual tertentu atau apa, tinggal niat langsung kan gitu. Iya. Iya, semudah itu berarti ya itu tadi yang tadi iya, tinggal gitu aja. Bahwa semuanya itu memang sudah ada di tubuh kita dan bisa kita lakukan. Iya. Hanya pikiran kita yang mengotak-ngotakannya. Iya, gitu kan? Itu yang maksudnya saya bilang tubuh kita itu tidak berbatas. Gitu loh. Yang membatasi adalah pikiran kita. Ya, dan pentingnya kita mencoba hal-hal seperti ini tuh supaya kita bisa toh kita itu seperti ini. Iya. Untuk menyadari itu dan ya udah melakukannya menjadi kebiasaan. Nah, yang susahnya tuh gini, kita ngobrol gini nih. Iya. Bahwa tubuh kita tidak berbatas kayak tadi kan. Terus ada orang yang dengerin. Maksudnya gimana ya? Udah. Ribet gitu. Padahal kan simpelnya gini. Kita kan membicarakan ranah yang belum kita ketahui. Ya. Ketika ada orang baru nih disuruh gitu kan. Sok cobain gini. Nah, yang disuruh itu kan yang belum pernah dia lakukan. Iya, belum. Iya kan? Iya. Artinya kan ranah baru yang masih goib buat dia. Tapi lalu lucu gak menurut kamu kalau misalkan gini, terus dia mau bentar dulu, ini stepnya gimana ya? Ini prosedurnya gimana ya? Ini kriterianya gimana? Menurut kamu masuk akal gak sih? Ya enggak lah. Itu kan sesuatu yang kamu sama sekali gak tahu. Terus kamu mikirin soal step dan lain-lainnya. Dari mana dasarnya gitu? Terhadap sesuatu yang sama sekali kamu nggak tahu gitu loh. Kayak gini nggak sih Kang? Jadi coba kedipin mata kamu, terus dia tuh malah mikirnya, otot mana nih yang harus digerakin, otot mana yang kejang, otot mana yang rileks. Nanti lu kan otot yang sebelah kiri ini, pelopak kiri ini nyambungnya ke sini, kalau yang ini ke sini. Nah, gimana mensinkronkannya? Ini kayak orang-orang bule yang ngomong, wah itu koordinasi yang terjadinya 1, 2, 3, 4. Jadi bukan cuman
mengerjakan 2 hal sekaligus, tapi 4 hal sekaligus katanya. Itu kan hal yang biasa kita lakukan kalau kita nggak mikirin itu kan gitu loh. Iya, sebenarnya Iya tinggal kan? dilakukan. Dari bayi pun kita sudah melakukan itu. Mengerjakan 2 hal sekaligus gitu. Tapi dengan ya itulah teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang tidak pada tempatnya sebenarnya akhirnya mereka terbatas. Jadi susah gitu koordinasi 2 hal sekaligus teh gitu. Sama ketika misalkan tangan kita terluka, dengan sendirinya sel darah putih terkumpul menutup luka tersebut, mengering dan menjadi sel kulit baru. Itu kan udah benar-benar auto. Itu udah otomatis gitu kan. Nggak perlu dipikirkan. Iya. Niatnya gimana? Dikejangin kemana? Iya, jadi kayak gitu kan gitu. Iya. Kan ketika saya bilang sok sekarang latihannya sambil itu dong, sambil diaktifin tuh itunya, sambil difokusin tuh si astralnya kan gitu, kemampuan astralnya. Maksudnya kan itu astral sense kamu yang udah aktif sok libatkan gitu loh. Iya. Artinya kan sebetulnya nggak usah pakai prosedur lagi, tinggal niat doang kan gitu. Dan semakin kita ngeh dengan hal-hal baru ini, ya semakin meningkat karena Iya. ya kita mengetahui hal-hal baru dan itu menjadi biasa gitu. Jadi banyak lagi hal-hal baru yang bermunculan yang nantinya akan menjadi ini biasa gitu, hal yang biasa. Iya. Dan itu yang bikin saya aneh kan ketika saya nyaranin gitu kan gitu loh ke ya para astral yang udah yang udah master gitu. Sok atuh sambil latihan hawa panas Sambil astralnya gitu loh. Jangan cuman keluar aja. Bingung, diem mikir gitu. Terus waktu saya suruh, nanti kalau udah kerasa udah masuk ke dalam, coba aja komunikasi, bingung lagi. Kan aneh gitu. Sementara mereka biasa astraling keluar ketemu gunung, langsung interaksi sama gunung. Ketemu batu, interaksi sama batu, komunikasi ini. Disuruh komunikasi sama badan, mikir. Coba masuk ke selnya, tambah mikir lagi. Wah, itu kecil banget kan, Kang? Lah, hari kamu keluar itu lebih besar, lebih kecil lagi loh. Kamu tuh berinteraksi dengan foton. Oh iya. Frekuensi itu kan foton, subhanallah. Bahkan foton aja bisa di zoom in, zoom out, masuk lagi ke dalamnya kan gitu. Dengan berbagai time frame. Iya, dengan berbagai time frame kan. Ya itu yang saya jadi lucu gitu. Pas saya bilang, ya udah sok sekarang kan udah pada aktif nih, maksudnya udah pada mahir kan. Di astralingnya sok atuh sekarang latihan hapan gitu. Pada bingung. Kan jadi aneh gitu, jadi lucu gitu kan. Padahal sama aja penyikapannya ketika kamu mau kemana waktu astraling itu gitu loh. Astralnya ke dalam tubuh aja sekarang. Terus komunikasi dan interaktif gitu loh dengan tubuhnya. Dari mulai organ besar sampai ke mikronya gitu. Jalinlah komunikasi itu sama aja kayak kita waktu nalusur kan di luar gitu ya. Yep. Nalusur ke gunung, ke dalam tanah, terus nemu artefak atau apa. Kita kan nalusur lagi ke dalam artefak itu, coba komunikasi lagi dengan artefaknya. Betul. Kan, dengan bagian yang lebih kecil lagi, dengan memori-memorinya. Iya. Iya kan? Hal apa bedanya dengan itu gitu? Sikap kita yang membedakan, itulah yang membuatnya menjadi berbeda dan menyulitkannya. Sesimpel itu mindset. Batas. Kayak waktu ada yang baru banget kan, dia rata-rata kan memang baru pas di JA ini pada bisa kan. Iya. Nah terus masuk TPJA. Nah terus ada di fisikalnya, di rumahnya ada ular masuk.
Nah terus kita kan enteng aja nyuruh, coba aja connect ke si ularnya, terus komunikasi, tanya dia kenapa masuk ke situ. Terus tanpa mikir apa-apa kan, tanpa berpikir dulu ini prosedurnya gimana, ininya gimana, teknisnya gimana. Karena mungkin takut juga dianya kan gitu, jadi langsung aja gitu ngikutin sarannya, terus dia connect, langsung komunikasi sama si ularnya. Ternyata ularnya nyari induknya gitu. Suruh tanya di mana tempat tinggalnya gitu. Nanti bilangin aja ke orang yang nangkep, suruh antarnya ke situ gitu. Dan setelah dibilangin gitu kan si ularnya pun jinak gitu. Oh. Dan itu kan kemampuan baru gitu loh. Sub skill lagi gitu loh. Yang kalau misalkan JA ini menjadi sebuah pelatihan, maka ini sebuah SKS baru. Di semester sekian baru baru dikeluarin. Paham nggak? Kebayang nggak? Kebayang. Ya kayak gitu kan. Nah makanya metode di kita tuh kita nggak membatasi apapun. Di JA ini kita nggak membatasi apapun, dan kita tidak mengkategorikan. Supaya itu poinnya. Tapi lucunya saya baca lagi itu di testimoni, kalau bisa ada dong penjelasan atau ininya, sub-subnya lu tuh mau di-upgrade cepat, malah pengen memperlambat, gimana sih gitu. Terbiasa dengan pola lambat. Iya, dan nggak nyadar bahwa itu tuh pembatasan. Iya ya. Pembatasan. Di kita tuh udah diakselerasi semuanya, malah kamu sendiri yang pengen dibatasin gitu loh. Pengen membuat batasan. Dengan bikin kategori lagi, astro ini, astro itu, pakai istilah-istilah lagi. Subhanallah gitu. Nggak nalipak pada waktu dia astral tuh semua yang dikategorikan itu udah dia lakuin. Tapi begitu ada orang posting, ini loh kategorinya astro ini, astro ini, astro ini. Si orang yang sama nanya, oh ada banyak ya? Wah bisa, kalau yang nomor sekian saya bisa nggak ya? Ya ampun. Padahal udah gitu loh. Nah itu maksud saya teh. Makanya kan balik lagi, memperhatikan gitu. Ya gitulah lucunya teh. Kayak dulu yang saya jelasin waktu awal-awal sebelum JA kan, yang lain kan rata-rata kan memang hanya sekali aja semua bisa langsung kan. Iya. Terus ada hanya beberapa kan gitu, minoritas malah yang perlu waktu berhari-hari bahkan berminggu. Ada satu orang sampai bulanan gitu. Tapi secara general semuanya 90% ya sekali aja kan langsung pada aktif gitu. Nah yang molor jadi beberapa kali, jadi beberapa hari, berapa minggu dan berapa bulan itu kan sudah kita bisa lihat. Itu karena cara berpikirnya, cara penyikapannya gitu. Yang kayak dulu sampai datang dari Jakarta ke Bandung kan, yang ke kantor. Oh. Yang saya bilang gini loh, kosongkan dulu. Kosongkan, jangan mikir apapun, jangan ada referensi apapun. Nah kemudian kata kosongkan ini dia definisikan, diurut. Nomor 1 berarti mengkosongkan itu. Subhanallah. Itu kan ada botol aqua tuh, yang di meja, yang 1,5 liter. Refleks mau saya hantemin ke kepalanya. Jangan mikir apa-apa, malah diurutin kan. Lu ngerti jangan mikir gak? Jangan ada apa-apa. Kan kata-katanya udah jelas, jangan ada apa-apa. Malah bikin urutan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, buset. Kenapa ya terbiasa dengan harus ada skema dan pola gitu kan? Iya. Dan itu kan seharusnya sudah bisa disadari, sudah bisa dirubah dengan suatu pemahaman kan? Kan kita sudah paham bahwa ini kita memulai sesuatu yang baru. Kan kita dalam
dalam misi untuk meriset lagi kan. Iya. Ya udah jelas kan dengan kalimat itu aja gitu loh. Kan bukan meriset atuh, hari semua referensi yang ada masih dipakai. menuhin mah. Iya. Yuk kita keluarin dulu nih filling kabinet ini kita kosongin dulu, kita alih fungsikan. Nanti kita keluarin semua isinya. Nanti kita ganti. Oke, siap. Iya, memang harus begitu bla 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 bla, ikut berteori, ikut ini dan segala macam, tapi pada prakteknya nggak ada yang dikeluarin filenya. Masih dipakai. Masih di dalam rak, masih di dalam laci. Gimana? Tapi sebenarnya kemampuan tubuh kita tuh emang tinggal disadari kita, oh iya bisa, terus menjadi hal yang biasa. Nemu lagi hal baru, oh iya bisa, terus jadi hal biasa. Itu kan yang membuat kita berakselerasi dengan sangat cepat. Iya. Dan memang perlu, ya udah, nggak perlu banyak dipikirin gitu. Coba. Iya. Tinggal langsung coba aja niat. Apalagi kan sekarang astrosensisnya sudah aktif. Beda ceritanya kalau belum kayak dulu. Sekarang kan udah aktif gitu. Fasilitasnya sudah on. Softwarenya sudah on, yang paling canggih pula gitu. Ikan sama aja kayak kita beli komputer yang tercanggih, tapi kita nggak mau terbuka dengan semua fasilitas dan spek yang canggih itu. Kita masih pada mindset Motorola TAC tahun 95. Ya gimana? Bukan salah komputernya, yang salah lu-nya gitu. Ngelihat video bingung kan gitu. Megang Samsung Galaxy A13, tapi mindsetnya masih Motorola TAC tahun 95. Nyari tombol. Ya gitu. Gini sebenarnya ya yang sedang dilakukan itu. Saya mau buka sebuah rahasia. Dulu kan pada latihan ya, banyak secara general banyak yang ikut, entah itu latihan spiritual atau tenaga dalam. Yang tenaga dalam aja, gurunya kan sakti banget. Maksudnya gurunya bisa memperlihatkan gitu ya, aplikasi dari latihannya. Iya. Si muridnya puluhan tahun nggak ada yang bisa apa-apa. Sekian banyak gitu ya. Secara general kita bisa katakan begitu kan? Betul kan? Secara general ya. Karena apa? Karena si gurunya itu dari kecil sudah aktif astrosensisnya. Artinya kan kepekaan dia, kemampuan interaktif secara frekuensi dengan apapun, dengan tubuhnya, dengan selnya, dengan di luaran, dengan dengan energi memang sudah terfasilitasi. Jadi ketika dia menyalurkan hawa panas, merasakan hawa panas, itu bukan cuma rasa tapi visual. Dan rasa pun sangat jelas karena pusat sarafnya, astrosensis itu kan pusat saraf, pusat dari semua sensis gitu loh. Pusat gitu kan, semua sense itu aktif, makanya semuanya harfiah buat dia. Sementara bagi muridnya rarasaan, bukan harfiah. Ngerti nggak? Iya. Dan jujur aja begitu kan? Bener Kang. Nah sekarang ini tuh saya balikin, saya samain kayak itu. Jadi posisinya saya samain dulu gitu loh. Semua murid kapasitasnya sama dengan gurunya dulu, baru mulai latihannya gitu loh. Oh. Makanya diaktifin dulu semua astrosensisnya, baru mulai latihannya. Nah jadi jangan dibatasi lagi dengan kekonyolan-kekonyolan gitu loh.
Satu-satunya perbedaan murid dengan guru adalah itu. Pada saat itu ya Kang. Iya, karena si gurunya ketika dia memulai itu kan astrosensisnya udah aktif dari lahir. Oke. Sementara muridnya kan kagak. Gurunya latihan ini, latihan itu, materi-materi yang diajarkan, berlatih itu dalam waktu singkat. Kenapa? Astrosensnya aktif. Karena astrosensnya aktif. Pusat seluruh saraf dan sensis lah gitu ya. Pusatnya ini teh gitu. Pahami itu pusatnya apa gitu. Sentral gitu loh. Itu aktif, jadi harfiah apa yang dia rasakan. Proses yang terjadi itu harfiah, yang dia rasakan, yang dia visualkan. Kalau dia nyalurin ke sel, ke 1 cm kubik di kulit, itu memang bisa. Ya karena semua fasilitasnya, infrastrukturnya memang sudah mendukung gitu loh. Oke. Muridnya kan enggak. Iya Kang. Muridnya itu hanya rarasaan. Masih berkutat di rasa. Masih di rarasaan, bukan Masih di rasa. rarasaan. Mau harfiah gimana, orang pusatnya aja belum aktif. Seperti yang tadi saya bilang, harfiahnya kan baru aktif tuh yang di kulit. Iya. Mau ngerasain ke sel gimana? Untuk ke sel itu kan butuh pusat sarafnya dulu yang aktif, pusat sentral Pusat saraf yang ke sel astrosensisnya itu tersebut dulu yang aktif gitu loh. Oh. Kan logik ini semua teh gitu. Jadi nyadar nggak sekarang itu tuh sedang digituin. Semuanya ini adalah guru posisinya sekarang. Sudah bisa jadi guru semuanya, udah spek guru semuanya. Makanya diaktifin dulu astrosensisnya. Kan itu perbedaannya antara si guru dengan murid teh. Kenapa si gurunya cepat dan bisa, dan si muridnya lambat, bahkan gak bisa-bisa? Karena speknya beda. Nah makanya sekarang speknya disamain dulu gitu loh. Setelah aktif baru mulailah latihannya dari basicnya gitu loh. Latih hawanya, hawa panasnya, latih fisiknya gitu. Dengan kelengkapan indera tadi, kelengkapan pusat sensor yang sudah aktif itu gitu loh. Dengan kontrol dari pusat yang sudah aktif, sentral yang aktif gitu loh. Nah tinggal kreativitasnya, tinggal pengamatannya, tinggal sikapnya gitu loh. Karena percuma juga kalau infrastrukturnya udah disiapin, udah disediain yang canggih, tapi orangnya masih belum masih belum ngerti. Ya contoh kayak tadi yang dikasih dia beli Samsung A13 tapi Masih mikir Motorola. mindsetnya masih Motorola TAC. Yang ada dia panik sendiri gitu. Ketakutan nanya sana sini. Ini kenapa ada gambar? Kenapa ada video? Kenapa berwarna? Ya Allah, ini kenapa berwarna? Kan begitu ya. Iya, Coba aja analoginya kan sama. Sok aja yang lihat. Wah, saya kok dapat ini? Ini kenapa ya? Ya Allah. Saya niat ke Kendan gini-gini, terus tiba-tiba saya melihat ini. Apa? Muncul wajah, muncul ini. Lah kok kaget. Ketika nggak kenal dengan seseorang, tapi seseorang itu melihat hal yang sama, makin kaget lagi. Iya. Ini gitulah intinya mah. Jadi apa ya? Ya udahlah. Ya pada akhirnya kan ya seleksi alam. Saya juga tidak ada target juga buat saya harus
tugas saya mah kan hanya menyediakan fasilitas udah gitulah. Fasilitas yang dibutuhkan yang selama ini tersimpan itu sediakan, ya udah gitu aja. Tidak ada beban pada saya untuk orang bisa maksimal dengan semua fasilitas itu atau enggak. Itu mah pilihan individu. Berarti batasan pikiran individu-individu ini tanggung jawab pribadi ya kan? Dan juga pribadi. Saya mah hanya memotivasi, mengingatkan lagi, menjelaskan gitu aja. Kalau mau ndablek ya silahkan, itu mau pilihan kan gitu. Atau mau jadi sok tahu ya mangga, itu juga pilihan gitu. Gitu. Oke, nuhun Gang.